Eco Enzim dari limbah sampah buah-buahan yang segar-segar ya. Ada yang punya nggak? Ada sih. Ada. Yuk, kita ke sana. Bawa aja, nanti di sana dikelola. Oke. Assalamualaikum. Ibu mau menyerahin ini, mau ikutin Eco Enzim dong. Bu Erwin kemana jadi? Mau ikut? Ada apa ini dong? Mau belajar. Oh iya. Iya boleh ayo siap. Ini nanas ya. Terus ini pisang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya cintai, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar membuat Eco Enzim skala rumah tangga. Tadi kita udah membuat Eco Enzim untuk di kantor RW ini dengan program Rumah Erla. Nah, saya hari ini akan mempraktekkan bagaimana ibu-ibu membuat Eco Enzim di rumah dengan wadah seadanya. Kalau ini mungkin ibu-ibu udah punya di rumah semua ya? Iya. Ini toples kerupuk nih. Ibu, seperti tadi saya bilang, kalau membuat Eco Enzim ada rumusnya. 1 untuk gula, 3 untuk sampah kulit buah, itu bisa pisang, nanas, jeruk, melon, pokoknya sebenarnya bisa. Tapi yang primadona 3 itu, yang bagus hasilnya 3 itu. Tapi kalau ibu misalnya nih ada kulit melon banyak, sayang, masukin aja. Asal jangan sayuran, dan sayuran membuat jadi bau. Nah, ini kan gulanya berarti satu. Kalau ini kan toplesnya 5 liter ya Bu? Iya. Tadi ini airnya tuh 2,5 liter. Jadi kan 1, 3, 10. Kalau gulanya 250 gram, 1 ya? Iya. Berarti sampahnya berapa? 7,5. Jadi gulanya 250 gram, masukin. Ibu ini sudah memasukkan air 2,5 liter. Masukin molasenya. Boleh ini dibantu. Masukin. Nah, misalnya nih Bu, 1, 3, 10. Nah, 3-nya ini ibu di rumah baru punya, misalnya kan harus ada sampahnya tuh 750 ya sebelum mulai fermentasi. Ibu di rumah punya cuma 200 gram, nggak apa-apa. Misalnya gini ya, misal ya, sini ya, ibu punya 200 gram, ibu masukin 200 gram. Misalnya ini ini contoh 200 gram. Ibu tutup. Ibu ada kertas, ibu tulis di sini. Eco Enzim. Ibu tadi baru masukin 200 gram, tulis 200. Ini kan harus ada 750 ya. Nah gitu. Udah tutup. Besoknya ternyata ibu ada lagi makan, ada yang ngirim jeruk. Masukin lagi kulit jeruk kan dimakan ya. Iya. Berarti mana ini? Dia bisa masukin. Nah, lumayan pas di gram ditimbang ada 100, berarti pura-puranya nih masukin dah 100. Berarti dari tadi 200, 100 ini 300. Jadi ibu punya punya 450 gram kekurangannya ya. Nanti setelah semua ibu udah 750 gram. Oke. Kalau untuk toples berapa lebar kayak gini lebih enak. Karena Eco Enzim kadang dibuat dari galon mineral ya. Ada yang enggak ya? Ada. Seringkali karena lehernya kecil, dia mengeluarkan gas meledak. Jadi saya sarankan, apalagi buat di rumah, kalau udah meledak ibu repot kan, pel kesana kemari karena jadi usahakan ada toples yang nggak kepake, pakai. Jadi tiap hari, kan ini fermentasi 3 bulan ya Bu. 1 bulan pertama ibu bisa buka 1,
tutup lagi. Berapa lama? Hah? Sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. Maksudnya dibuka tuh Dibukanya seminggu. Sebulan sekali. kalau ingat aja. Oh, kalau tiap ingat. hari. Oh, tiap hari. Kalau misalnya ada 3 hari saya lupa nggak apa-apa, giniin aja. Terus tutup lagi. Maksudnya dibuka tuh untuk mengeluarkan Gas. Tetapi kalau udah dia usianya kan ditulis ibu ya. Saya bikin tanggal 17 bulan berapa. Udah 1 bulan nih, udah tinggalin aja. Nanti panen di 3 bulan. 3 bulan udah bisa dipanen, udah bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Tapi ibu, aduh, saya pengen bikin sabun nih biar ramah lingkungan. Ini kan sabun ramah lingkungan ya, nggak ada bahan kimia sama sekali. Bisa dipakai. Ibu harus bersabar 3 bulan lagi. Maksudnya udah dipanen nih, disimpan di botol, dijamin dulu aja 3 bulan lagi. Sampai usianya 6 bulan baru bisa dibikin sabun. Kok harus 6 bulan? Iya, karena enzim di dalam ekoenzim tuh kalau 6 bulan sudah stabil. Kenapa sabun ekoenzim itu bagus dan mempunyai daya bersih yang kuat? Ini pengalaman saya pribadi ya. Karena apa? Dari ekoenzimnya sendiri udah asam, pH-nya udah asam, meshnya juga udah asam. Otomatis daya bersihnya akan kuat. Plus dia dibuat dari nanas. Tambah lagi, sudah banyak testimoni. Kok iya bu, sabun ekoenzim ternyata daya bersihnya lebih kuat daripada sabun-sabun yang sekarang banyak yang sabun ramah lingkungan. Ini sebenarnya sama aja. Jadi dengan sosialis seperti ini, saya harapkan nanti ibu di rumah dengan ibu dulu udah mencoba di rumah. Setelah, oh iya ternyata ada banyak manfaatnya. Ternyata dari ekonomi ini nanti akan banyak turunannya. Ini yang udah jadi sabun. Itu pakai untuk beli ini yang pakai Dia gula pakai merah. ini sabun. Bisa kan dapat kita gula merah ya. Sekarang ibu-ibu beralih ke minyak jelantah. Ibu-ibu di sini mungkin sudah tahu program Kota Tersebut. Iya. Sedekah minyak jelantah. Iya. Jadi kalau minyak jelantah ini ibu bisa 2 opsi. Ibu sebagian bisa disedekahkan, sebagian bisa dimanfaatkan. Mungkin ada ibu-ibu yang memang punya keinginan cobain sendiri nggak masalah. Dan untuk pemurniannya, ini contohnya ya bu. Karena nanti kalau dimurnikan itu memakan waktu 24 jam. Jadi pemurniannya nanti dari minyak jelantah seperti ini, kalau dimurnikan jadi. Tapi ada sedikit apa ya? Baunya berbeda. Berbeda dari minyak bagus biasa yang bagus. Ada minyak ibu misalnya gini ya, minyak jelantahnya 1 kilo. Nih saya cobain. Bleaching apa mana? Itu Itu apa bu nama bu? Apa bu? namanya bleaching earth. Bleaching pemut. Ibu kan mau putih. Earth tuh ibu membersihkan lempengan tanah yang dimurnikan dikecilin lagi. Itu di mana? Online. Di toko online di farmasi. Di toko farmasi bisa online juga. 30.000. 20. Tidak apa-apa obat Dari uci 1 mah. kilo minyak jelantah, ibu bisa pakai ini 20%. Jadi 200 ya. Ininya kayak ini ya, kayak semen. Kayak semen. Jadi minyaknya ya di bleaching Nah, dulu nyalain ya. ya. Jadi minyaknya dibiarkan panas dulu sampai dia mengeluarkan asap. Habis itu masukin bleaching earth, matikan. Dibiarkan sampai 20. Misalnya ibu bikin jam 8 malam. Jam 8 pagi. Itu pas ibu bangun tidur jam 8 pagi itu dia udah berpisah. Ngendap ya. Bleaching earth sama kotorannya di bawah. Yang atas dia bening. Nah yang beningnya itu yang kita manfaatkan, yang bawahnya kita buang.
Jadi dia narik kotoran gitu ke bawah. Jadi yang di bawah tuh kayak liquid itu apa sih? Kayak mengendap ya. Mengendap di bawah. Jadi kayak tepung ya, kayak tepung. kayak lengket-lengket gitu. Kayak Dan minyak yang bagusnya itu di atas. Dan bau-bau kayak bau ikan asin, terasi kayak hilang. Baunya kayak bau biji. sabar. Bu bertanya gitu dong. Tuh. Kenapa pakai krayon, Bu? Kalau minyak jelantah, dia kan istilahnya minyak ketemu. Maksudnya bekas ya. Suatu saat kalau lilin dijual, kalau putih warnanya dia akan menguning. Jadi kita ambil warna. Kalau ibu-ibu punya limbah krayon, diwarnain dari awal. Misalnya masukin pastel atau krayon, masukin. Jadi warnanya hijau, dia mau jadi kuning apa nggak kelihatan. Kalau ibu nanti ke depan prospeknya untuk jual. Itu untuk nanti kalau ada anak-anak PAUD kadang kan banyak krayon-krayon. Iya, yang patah-patah. Manfaat banyak. Nah, ibu-ibu, ini tadi minyak jelantah ya. Belum. Yang belum. Dan ini yang sudah dilakukan. Sudah di bleaching. Sudah diputihkan. Jadi glowing. Sekarang kita buat lilin. Ini minyak jelantah yang sudah diputihkan. Pokoknya gini, minyak jelantahnya misalnya ya, satu setengah. Minyak jelantahnya 100 gram. Parafin waxnya 100 gram. Stearik acidnya 50. Satu setengah. Ada 3, boleh ditulis. Bu Enang. 150. Benang. Catat. Tadi yang mana yang enak banget catat? Itu asisten. Asisten catat. Yang balok-balok. Bu Enang ternyata tinggal aja. Ya, tinggal nyatet aja Bu Enang. Di-share. Ini parafin wax. Bahan dasar pembuat lilin. Jadi misalnya ini sekilo. Stearik acidnya 500. Harganya berapa sih? Ini sekilonya 35. Ya, aku udah bilang. 1 kilo itu bisa jadi berapa sih? Masukin aja. Parafin setengahnya. Ini namanya stearik acid. Stearik acid. Stearik acid. Stearik acid. Bukan buat Masih itu buat ini buat parafin. buat lilin. Sebenarnya idealnya memasukin parfum ada batas panasnya. Jadi kalau untuk parafin wax ini banyaknya itu di 150 derajat Celcius. Kalau orang yang suka bikin ini dia punya alat. Kayak gini. Itu udah 150 baru dipasung. Soalnya apa? Kadang parfum bisa pecah. Dengan tekanan yang ngaduknya pun harus pelan. Ini kalau belinya naik. Pulang malam dia. Bu, kalau sumbu di online juga ada, Bu. Ada semua di online, yang penting ada ini. Ada duitnya ya. Ada Shopee. Kalau pakai minyak yang Ada tahu. Bahasanya beda. Tang 3. Iya. Sendiri. Berdua. Balia. Paling tadi kamu mana? Putri nanti saya titipin ya. Oke, Bu. Bawa lagi. Bamai. Tempat lilin lama itu, Bu. Pembekuannya berapa lama? Bu, prosesnya. Gimana tuh?
lain lagi ya. Ini retro. Oh Bu, kalau pewanginya itu macam-macam ya? Kita variannya. Ini wangi apa? Oh gitu. Bisa dimix. Ada makanan ini sebelum itu. Ini warnanya Bu, kalau pakai kerayonnya itu diparut dulu apa langsung jemur? Biar cepet di itu Mbak. Diparut dulu katanya. Biar cepet meleleh diparut dulu. Enggak, kemplungin aja. Pada nggak denger ini. Tuh, asisten gimana sih?